Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang soal bimbing konseling beserta pembahasannya. Mari kita belajar. Kita masuk soal nomor 1 Bapak Ibu. Asesmen untuk mengetahui kebutuhan lingkungan dalam memahami kebutuhan peserta didik yang paling tepat adalah A. Angket wawancara inventory. B. Studi dokumentasi wawancara observasi. C. Sosiodrama wawancara observasi. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar B. Studi dokumentasi wawancara observasi. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya B. Guru bimbingan konseling juga melakukan asesmen lingkungan. Di antaranya dengan cara mengidentifikasi harapan sekolah, orang tua, dan sarana dan prasarana bimbingan konseling, pendukung program bimbingan konseling. Salah satu contoh dokumen penting adalah buku data pribadi atau cumulative record, yaitu menyimpan semua data peserta didik. Soal nomor 2. Dalam melaksanakan permintaan SMP, guru BK mengadakan tes psikologis untuk membantu peserta didik dalam memilih jurusan yang sesuai. Untuk menghemat biaya tes, guru tersebut meminjam buku tes dari bimbingan konseling yang telah mendapatkan sertifikat. Kemungkinan dampak yang akan terjadi bila guru BK mengambil langkah ini: A. Hasil tes tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan oleh guru yang tidak memiliki kewenangan. B. Tindakan ini bisa dijadikan saran untuk diikuti guru bimbingan konseling dari sekolah lain. C. Hal ini bisa dilakukan karena bertujuan untuk membantu siswa dalam memilih jurusan. D. Tindakan tersebut dibolehkan selama hasilnya tetap dirahasiakan. Jawaban untuk soal nomor 2, A. Hasil tes tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan oleh guru yang tidak memiliki kewenangan. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya A. Ada banyak jenis tes psikologis yang digunakan dalam bimbingan konseling. Hanya saja tidak semua guru memiliki kewenangan dalam melancarkan tes dan mengadministrasikan jika tidak memiliki lisensi dari sertifikat tes. Jadi tidak semua guru BK bisa melakukan tes. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk di soal nomor 3. Bu Lucy melakukan net assessment berbasis online. Menurut Bu Lucy, dengan online assessment maka turut membantu melestarikan lingkungan. Atas dasar tersebut, yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling adalah A. Lebih efektif. B. Mempersingkat waktu.
C. Nirkertas. D. Ekonomis. Jawaban untuk soal nomor 3, C. Nirkertas. Mari kita bahas Bapak Ibu. Nirkertas yaitu program meminimalisir penggunaan kertas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Keuntungan mengumpulkan data dan analisis hasil asesmen berbasis TI atau online diantaranya adalah 1. Paperless. Dengan bantuan TI, kita tidak perlu mengeluarkan banyak kertas. 2. Lebih praktis dan ekonomis. 3. Lebih efisien dalam penggunaan waktu. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk di soal nomor 4. Contoh aplikasi online yang bisa dimanfaatkan oleh guru bimbingan secara free dalam melakukan asesmen diantaranya adalah A. SurveyMonkey, B. Qualitress, C. Jobstreet.com, D. Google Form. Jawaban untuk soal nomor 4 Bapak Ibu D. Google Form. Mari kita bahas Bapak Ibu. Google Form berfungsi untuk membuat berbagai formulir sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, kuesioner, formulir, pendaftaran, dan daftar hadir online, dan lain sebagainya. Kita masuk soal nomor 5. Hal dasar yang harus diperhatikan terlebih oleh guru bimbingan konseling ketika guru BK ingin melakukan asesmen berbasis TI dengan memanfaatkan media online adalah A. Menyiapkan instrumennya, B. Memiliki akun email, C. Mampu membuat desainnya, D. Mampu membuat link dan menyebarkan ke siswa. Jawaban untuk soal nomor 5 yaitu A. Menyiapkan instrumennya. Soal nomor 6. Observer tidak bisa melakukan observasi hanya secara tiba-tiba dan tanpa perencanaan yang jelas. Harus jelas apa tujuannya, bagaimana karakteristiknya, gejala-gejala analisisnya, dan pelaporan hasilnya. Oleh karena itu, observasi harus dilakukan secara A. Sistematis dan bertujuan, B. Bertujuan dan tepat, C. Sistematis dan cermat, D. Cermat dan tepat. Jawaban untuk soal nomor 6 yaitu A. Sistematis dan bertujuan. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya A. Menurut De Juma Hana tahun 1983 halaman 53 bahwa observasi
harus dilakukan secara sistematis dan bertujuan. Kita masuk soal nomor 7 Bapak Ibu. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan kegairahan belajar. 2. Ciptakan situasi-situasi bersaing antara sesama siswa secara sehat. 3. Jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian terhadap ketidaktaatan terhadap ketentuan yang berlaku. 4. Berikan penghargaan yang tulus dan wajar kepada ranking 5 besar di kelas. Pernyataan di atas yang dapat dipergunakan untuk mengatasi kasus kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa-siswa yang disebabkan oleh kurangnya motivasi dan minat belajar adalah pernyataan A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, dan D. 3 dan 4. Jawaban untuk soal nomor 7 yaitu A. 1 dan 2. Kita masuk soal nomor 8 Bapak Ibu. Salah satu kegiatan guru untuk mengetahui tingkatan kemampuan kompetensi prasyarat peserta didik adalah A. Melatih siswa mengerjakan tes persiapan ujian sekolah. B. Mengidentifikasi siswa kelas 1 yang bisa menyebutkan bilangan 1 sampai 10. C. Melakukan kegiatan post-test. D. Melakukan ulangan harian dadakan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada para siswa. Jawaban untuk soal nomor 8 yaitu D. Melakukan ulangan harian dadakan tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada para siswanya. Kita masuk soal nomor 9 Bapak Ibu. Sebagai seorang guru SD, Pak Ali berusaha memiliki informasi tentang seluk-beluk dan karakteristik setiap siswanya. Karena semua itu merupakan bahan dasar yang akan mempengaruhi capaian dan prestasi masing-masing siswa. Ilustrasi tersebut merupakan deskripsi dari konsep A. Masukan dasar. B. Merencanakan PBM. C. Masukan saranan PBM. D. Masukan lingkungan. Jawaban untuk soal nomor 9 yaitu A. Masukan dasar atau raw input PBM. Kita masuk soal nomor 10 Bapak Ibu, soal terakhir kita di video kali ini. Seorang mampu mengerjakan atau menyelesaikan suatu yang ditugaskan kepadanya dengan hasil yang baik, bahkan sempurna. Kemampuan melakukan hal-hal tersebut menumbuhkan kepercayaan diri yang bersangkutan tentang kecakapannya menyelesaikan suatu tugas. Karakteristik tersebut terjadi pada masa A.
kanak-kanak. B. Anak sekolah. C. Masa remaja. D. Masa dewasa muda. Jawaban untuk soal nomor terakhir kita Bapak Ibu yaitu B, anak sekolah. Mungkin itu saja Bapak Ibu di video kita kali ini. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.